Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Laksana dari Prodi Pendidikan Ekonomi C semester 1 dengan mata kuliah Ekonomi Mikro, dan dosen pengampu saya Ibu Cynthia Anissa, RPS, PD, MPDE. Berikut adalah materi yang ingin saya jelaskan. Konsep dasar ilmu ekonomi. 1. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata iokos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos, yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Sedangkan ilmu dalam Kamus Besar Indonesia adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sadono Sukirno 2016 dalam bukunya Mikroekonomi mendefinisikan ilmu ekonomi untuk menganalisis biaya dan keuntungan serta memperbaiki corak penggunaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Menurut Bangun 2007, ilmu ekonomi berawal dari kata adanya kesengajaan gap antara sumber daya resources yang tersedia dengan keinginan manusia, seperti yang telah diketahui bahwa sumber daya dengan keinginan manusia memiliki sifat yang berbeda, seperti sumber daya memiliki sifat terbatas sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Maka timbullah kesengajaan di antara keduanya yang mengakibatkan problem yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, yang berarti ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang dan masyarakat yang mempunyai keinginan tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. 2. Penggolongan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok dasar, yaitu A. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif memberikan penjelasan yang melibatkan penentuan awal atau identifikasi, memberikan pengertian, kompilasi informasi, pengukuran keadaan, serta pengumpulan data. B. Teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi atas sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ekonomi makro. Ekonomi makro meliputi fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan nasional, dan tingkat harga. 2. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu serta rumah tangga produksi. C. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini merupakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi pada masalah tertentu seperti ekonomi perusahaan, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Cabang ilmu ekonomi. A. Ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya seperti inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. C. Ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri merupakan cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. D. Ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas perekonomian antara negara. Kegiatan perekonomian ini dapat berupa transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi negara, dan neraca pembayaran. Ilmu ekonomi regional.
Ilmu ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. 4. Masalah ekonomi. Pada umumnya, masyarakat pasti punya kebutuhan yang beraneka ragam, mulai dari kebutuhan pribadi sampai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. A. Menurut aliran klasik. Pokok masalah ekonomi menurut aliran klasik ialah produksi, distribusi, dan konsumsi, mengurangi nilai guna suatu produk, yaitu barang atau jasa. B. Menurut aliran modern. Untuk menentukan produksi maka harus mengerti barang yang dibutuhkan masyarakat. Maka diperlukan memperhitungkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Bagaimana berarti membahas proses barang tersebut dibuat dan bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi atau sumber daya alam yang ada dalam produksi. 5. Manfaat ilmu ekonomi. Di antara lain, mengajarkan cara berpikir yang dapat digunakan setiap hari ketika perlu mengambil keputusan, untuk memahami masyarakat dengan lebih baik, untuk memahami persoalan-persoalan global. Masalah ekonomi. 1. Pengertian masalah ekonomi. Terbatasnya sumber daya yang dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Adanya kebutuhan yang semakin rumit dalam masyarakat menimbulkan ketergantungan sosial yang kian tinggi. 2. Masalah ekonomi klasik. 1. Masalah produksi. 2. Masalah distribusi. 3. Masalah ekonomi. 3. Masalah ekonomi modern. 1. Barang dan jasa apa yang diproduksikan. 2. Bagaimana cara memproduksikan. 3. Untuk siapa barang itu diproduksikan. Konsep permintaan. 1. A. Pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat, harga, dan waktu tertentu di pasar. B. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. C. Jenis-jenis permintaan. 1. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Permintaan efektif. Permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. 2. Permintaan berdasarkan jumlah. Permintaan individu. Permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Permintaan pasar. Hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. D. Faktor-faktor permintaan. Ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis, jumlah pendapatan masyarakat, selera konsumen, intensitas kebutuhan konsumen. Konsep penawaran. A. Pengertian konsep penawaran. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. B. Faktor-faktor konsep penawaran. Harga barang, jumlah produsen atau penjual, jumlah dan harga barang substitusi, bencana alam, biaya produksi. C. Hukum konsep penawaran. Hukum penawaran adalah komoditas beras. Saat harga beras naik, maka pedagang akan menjual lebih banyak beras untuk mengejar keuntungan yang tinggi. Keseimbangan pasar.
A. Pengertian keseimbangan pasar. Dalam mengenal dunia market yang ada hubungan antara penjual dan pembeli sangat erat kaitannya dengan produk atau barang yang ada. Seorang seller akan menawarkan produk sesuai stok yang ada kepada buyer, dan buyer akan membeli produk dengan harga yang sesuai. Maka terjadilah keseimbangan yang terjadi pada pasar atau disebut ceteris paribus. Beberapa hal tentu mempengaruhi terjadinya proses dalam membentuk keseimbangan pada pasar. Keseimbangan tersebut akan terjadi dikarenakan beberapa hal yang menjadi pengaruh pada market. Berikut ini hal-hal yang bisa mempengaruhi terjadi sebuah keseimbangan. 1. Penjualan menyediakan barang sesuai permintaan. Tugas penjual adalah menyediakan barang disesuaikan dengan permintaan yang ada pada pembeli. Jika barang yang disediakan terlalu banyak. 2. Stok barang disesuai penawaran pembeli. Dalam mendapatkan kesepakatan harga, maka pembeli akan melakukan penawaran kepada penjualan. Pembeli pun akan membeli stok barang dari penjualan sesuai yang dibutuhkan. 3. Keseimbangan pemerintahan dan tingkat ketersediaan. Kebutuhan pembeli akan barang yang ada di pasar menjadikan penjual harus memastikan stok barang dagangannya terus tersedia dalam periode tertentu dan tidak menambahkan jumlah ketersediaan barang yang berlebihan. B. Fungsi penawaran dan permintaan pada keseimbangan pasar. 1. Fungsi permintaan. Pada fungsi permintaan ini ditunjukkan dengan adanya jumlah barang yang diminta serta faktor pendukung lainnya. Dalam hal ini sesuai pula dengan hukum yang permintaan terjadi pada pasar. Fungsi dari permintaan terjadi hubungan antara harga dengan jumlah barang yang selalu berbanding terbalik. Terjadi perbandingan tersebut pada saat harga barang turun, permintaan akan naik. Begitu juga sebaliknya, saat harga barang naik, permintaan menjadi turun. Maka untuk menciptakan keseimbangan diberikan suatu kondisi persaingan bisnis antara produsen hingga konsumen pun akan bersaing mendapatkan barang tersebut. 2. Penawaran. Pada fungsi penawaran lebih baik ditekankan pada hubungan persamaan antara harga dan barang dengan jumlah barang yang telah ditawarkan oleh produsen. Cara kerjanya yaitu disesuaikan dengan adanya hukum penawaran, di mana terjadinya kenaikan jumlah barang yang ditawarkan seller diikuti dengan harga batang pada pasar terjadi kenaikan. Kesimpulan, maka dalam menjalankan suatu bisnis diperlukan tingkat pemahaman tentang adanya penawaran dan permintaan yang ada. Terjadinya proses tawar-menawar dalam dunia pasar dengan tujuan merapatkan kesepakatan harga tersebut akan menciptakan keseimbangan harga sekaligus keseimbangan pasar. Jangan lupa catat juga setiap penjualan yang terjadi pada bisnis Anda. Dengan begitu, Anda bisa melakukan analisa mendalam dan bisa memastikan bahwa produk yang Anda buat tidak melebihi atau mengalami kekurangan terkait permintaan konsumen. Elastisitas penawaran. A. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menetapkan hubungan kuantitatif antara penawaran suatu komoditas dan harganya. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan perubahan angka dalam menawarkan dengan perubahan harga suatu barang dengan menggunakan konsep elastisitas. B. Faktor-faktor elastisitas penawaran. Sifat industri, sifat barang, waktu. Rumusnya sebagai berikut. D. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Pasokan inelastis sempurna. 2. Pasokan yang relatif kurang elastis. 3. Pasokan elastis yang relatif lebih besar. 4. Elastis kesatuan. Kesimpulan,
Faktor besar yang harus Anda perhatikan adalah elastisitas harga. Untuk segmen pelanggan yang berbeda akan bervariasi. Dengan demikian, pemasaran, penetapan harga, dan bundling Anda harus bervariasi. Ingat, pada akhirnya penetapan harga adalah proses yang harus Anda integrasikan ke dalam lintasan perusahaan Anda untuk meningkatkan keuntungan dalam bisnis Anda. Elastisitas permintaan. A. Pengertian. Harga adalah salah satu dari kelima penentuan permintaan, tetapi tidak mempengaruhi permintaan untuk semua barang dan jasa secara merata. Ketika harga sangat mempengaruhi permintaan barang atau jasa, atau elastisitas permintaan, di mana persen perubahan kuantitas yang diminta atau QD sama dengan kuantitas baru sampai kuantitas lama atau kuantitas rata-rata. Persen perubahan harga P, harga baru sampai harga lama atau harga rata-rata. PED selalu diberikan sebagai nilai absolut atau nilai positif karena kita tertarik dengan besarnya. C. Faktor yang dipengaruhi elastisitas permintaan. Sifat komoditas, ketersediaan barang pengganti, barang dengan penggunaan berbeda, pendapatan konsumen, kebiasaan konsumen. Sekian materi yang setelah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.